Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Dewan Guru SDN Karangsinom 1, izinkan pada hari ini saya Riani Fitri CGP Angkatan 11 SDN Karangsinom 1 Kabupaten Karawang untuk memaparkan materi yang telah saya dapatkan di CGP. Sebelum itu, marilah kita berpantun terlebih dahulu. Bapak dan Ibu Guru, ketika saya berpantun cukup bilang cakep. Ya. Gubernur datang mencari aspirasi. Cakep. Masyarakat kecil inginkan solusi. Cakep. Izinkan saya memulai presentasi. Cakep. Dan nanti mendapat apresiasi. Cakep. Air tajin obati saraf. Cakep. Agar tidur terasa nyenyak. Cakep. Mohon izin dan mohon maaf, saya presentasi tidak banyak-banyak. Untuk pemaparan hari ini, saya memberikan judul yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah kita. Susunan acara pada hari ini yaitu satu, pembukaan yang telah saya tadi buka pertama kali, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan Indonesia Raya, yang keempat pemaparan materi, dan yang terakhir penutup. Untuk doa bisa saya bantu sama rekan Pak Warja, mohon dibantu Pak Warja. Baik, terima kasih atas semuanya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu supaya acara ini lancar dengan baik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa Muhammad wa sallallahu alaihi wa sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah wa ni'mal majidah. Ya Rabbana tahmidna yang bagi rijal hidayah dari Abu Mubarak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Warga. Mudah-mudahan hari ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Hadirin dipersilakan untuk berdiri sebentar. Indonesia
Untuk acara yang selanjutnya yaitu pemaparan materi, kita masuk ke konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, lanjut ke disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma merupakan pembelajaran yang dirancang. Mungkin anak-anak juga tidak akan, mengerjakan, tapi mungkin ada cara yang lebih baik lagi, Bu. Tidak dengan seperti itu. Selanjutnya, miskonsepsi teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak juga memaksa. Selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus disiplin respon untuk yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, teori kontrolnya kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain, tetapi untuk teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon untuk pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, stimulus respon model belajar menang dan kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan kalah. Selanjutnya, disiplin positif. Ada yang tahu, Bu, disiplin positif itu apa? Apa itu, Bu, disiplin positif? Ayo, barangkali rekan-rekan guru ada yang sudah mengetahui disiplin positif itu apa? Disiplin untuk membangun anak, mungkin kira-kira itu ya. Membangun anak untuk menjadi anak yang penurut. Aturan. Ya, betul. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak ada kekerasan dapat dihindari, sehingga seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apakah dengan memberikan hadiah, stop kamu misalnya lagi belajar, Bu Ibu nanti dikasih permen, misalnya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Tergantungnya bagaimana, Bu? Kalau misalnya kita hanya memberikan hadiah terhadap anak, itu nanti anak kalau misalnya nanti kebiasaan ya, Bu ya. Jadi lamun males teh, kalau yang tadi beri hadiah, gitu kan. Nah, sekarang mungkin tidak boleh seperti itu ya, Bu ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas
dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebaikan di institusi atau organisasi yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk memberi dan menerima, kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, atau teman kerja. Kebutuhan hidup yang ketiga yaitu penguasaan. Kebutuhan dasar ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi lebih terampil, diakui atas prestasi atau keterampilan yang kita miliki, dan rasa harga diri yang ingin dimiliki oleh kita. Selanjutnya yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Untuk selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia yang terdiri dari motivasi ekstrinsik ataupun motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, sehingga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Lanjut yaitu di sini ada 3 tipe kita sebagai pengajar, yaitu satu dengan tipe yang hukuman, yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Lanjut, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sehingga sikap guru selalu memonitor murid. Selanjutnya untuk segitiga restitusinya yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Motivasi selanjutnya, bentar Pak. Ini adalah 5 posisi kontrol kita, yaitu untuk yang pertama itu posisi kontrol sebagai penghukum. Adakah di antara kita semua sebagai guru menjadi guru sebagai penghukum? Tidak ada ya, baik-baik semua. Lanjut untuk posisi yang kedua yaitu guru sebagai teman. Ada? Ada ya. Yang ketiga yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Tidak ada. Pemantau? Ada. Memantau terus. Iya, mantap. Untuk selanjutnya posisi manajer. Ada yang posisi manajer? Insya Allah nanti. Insya Allah ya, kalau kita ada semuanya. Lanjut, untuk 5 posisi kontrol. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Untuk yang kedua, pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri.
Untuk posisi kontrol yang ketiga yaitu kita sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid untuk melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa menjadi negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Selanjutnya untuk posisi pemantau, yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Selanjutnya posisi manajer, yaitu posisi di mana seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini setelah kita mengetahui posisi kontrol guru, di sini kita akan membuat keyakinan kelas. Adakah Ibu Bapak guru sudah ada di kelasnya masing-masing? Ada ya Bu ya? Ada yang belum, ada yang sudah. Oke, keyakinan kelas, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas Bapak atau Ibu? Ya, maka Bu Sri, apa coba keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah prinsip atau nilai yang dipegang oleh suatu kelompok atau komunitas dalam konteks pendidikan. Ini mencakup komitmen untuk saling menghormati, bekerja sama, bertanggung jawab, berusaha semaksimal mungkin, dan mendukung pembelajaran yang aktif. Keyakinan ini menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif untuk kebutuhan pertumbuhan kelas bersama-sama. Pembentukan keyakinan kelas harus bersifat abstrak ya, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sesuai sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Selanjutnya yaitu ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini terlihat jelas ya Bu langkah-langkah untuk segitiga restitusi. Ketika anak-anak kita melakukan kesalahan, jangan langsung kita menghakimi anak-anak tersebut, tetapi kita harus yang pertama yaitu untuk menstabilkan dulu identitas, yang kedua validasi dulu tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan. Untuk yang dimaksud dengan menstabilkan masalah yaitu bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Membuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang kita harus diawali dengan kalimat-kalimat seperti itu ketika anak melakukan kesalahan ya Bu. Jangan langsung mana itu wae. Nah, jangan seperti itu ya Bu. Nah, untuk selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah yaitu setiap tindakan yang dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Contoh kalimatnya yaitu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi dari ini ya. Selanjutnya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal yang itu. Selanjutnya yaitu menanyakan masalah. Yaitu teori kontrol ini menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai.
langkah yang pertama tadi ya Bu, yang menstabilkan identitas. Dan tingkah laku yang salah ketika divalidasi yang langkah yang kedua, maka dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percayai dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya yaitu, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja pemaparan pada hari ini. Barangkali ada rekan-rekan yang mau menambahkan, silahkan. Saya persilahkan. Awal mungkin mau menambahkan? Oh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tria atas kesempatannya, dan begitu juga atas apa yang telah dipaparkan untuk kita semua di dalam acara kegiatan diseminasi hasil pendidikan guru penggerak budaya. Ya, betul. Nah, setelah tadi dipaparkan oleh Bu Tria, alhamdulillah untuk saya pribadi khususnya, dan mudah-mudahan dapat juga diterima dan menjadi sebuah pencerahan bagi rekan-rekan bahwasanya kita itu diarahkan untuk menjadi seorang pendidik sesuai dengan apa yang sedikit saya baca kemarin. Sekarang kan lagi boomingnya pendidikan yang berdasarkan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun. Nah, alhamdulillah tadi semakin menguatkan bahwasanya kita sebagai pendidik perlu nilai-nilai kebijakan ya, ataupun nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Tadi Bu Tria dimulai dengan disiplin positif, lalu ada lagi segitiga restitusi sebagai tindakan ya, sebuah tindakan apabila kita menemukan kendala atau permasalahan di kelas. Jadi bisa juga untuk kita semua sebagai pendidik yang ada di SDN Karangsinong 1 mungkin lebih dimatangkan lagi cara kita sebagai pendidik untuk menyikapi suatu permasalahan. Jadi betul, jangan sampai apa yang telah kita bangun baik segi kompetensi murid maupun yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan jiwa murid kita. Ketika kita di kelas, misalkan anak melakukan pelanggaran, ya tadi juga ada kesepakatan kelas ya, itu hal yang menarik. Jadi mulai dari sekarang berarti kita dapat terapkan di kelas kita, jangan ada bahasa peraturan, karena peraturan itu sendiri lebih pada sifat penekanan, sedangkan apa yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional, bahwasanya pendidikan itu adalah suatu proses yang menuntun. Jadi murid sendiri pun sudah memiliki pengetahuan dan kompetensinya, tinggal kita sebagai pendidik bagaimana caranya menuntun mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jangan sampai apa yang telah kita bangun lalu ya hancur begitu saja karena salah penindakan. Tidak kita pungkiri bahwasanya
apa yang telah berjalan sebelumnya itu memang lebih identik pada sesuatu yang dipaksakan. Jadi kita memang memaksakan bahwa murid itu sesuai dengan yang kita mau, betul Bu. Sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tapi alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita telah diberikan sebuah pencerahan bahwasanya apa yang telah kita lakukan sebelumnya itu adalah sesuatu kekeliruan. Mudah-mudahan dari sini kita bisa belajar sekaligus kita bisa menerapkannya ya Bu ya Bapak. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Awal. Mungkin dari rekan lain ada yang mau menambahkan? Pak Andi, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk paparan tadi mungkin menambah bahan refleksi untuk pribadi saya, khususnya kelas 4, kelas yang saya pegang selama kelas. Misalnya salah satunya yaitu penanganan siswa ketika ada masalah atau problem dengan temannya. Jadi hal apa yang harus kita lakukan? Jadi di sana atau paparan yang telah Lutria jelaskan cukup dan emang sangat baik dan memang harus seperti itu ya Bu. Jadi penindakan apalagi rasa bersalah untuk siswa, hukum mungkin itu tidak lagi kita terapkan atau laksanakan sebagai guru. Jadi gimana kita caranya untuk mengembalikan identitas siswa, mentalnya agar mereka juga kembali, dan mungkin tujuan mereka hanya tidak atau dengan sengaja, dan tugas kita gimana caranya mengembalikan mereka ke pribadi atau posisi psikis mereka agar baik dan korbannya lebih baik. Kemudian selain itu untuk hal-hal lainnya alhamdulillah jadi saya nambah pengetahuan juga gimana caranya menciptakan kelas yang positif dengan salah satunya yaitu dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas bisa kita terapkan sehingga kelas kita kondusif, siswa kelas dan bagus lagi untuk sekolah agar tercipta kelas sekolah yang tercipta dengan budaya positif. Mungkin itu saja adaptasi buat ibu saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Bapak Andula. Mungkin cukup sekian pemaparan pada hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi pendidik yang lebih baik lagi dan tidak ada lagi kekerasan dalam mendidik anak-anak kita, untuk tidak memaksakan anak-anak didik kita. Semoga pemaparan pada hari ini, Bapak-bapak, ibu-ibu guru yang saya hormati, mengapa tadi kita kan sudah belajar dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kita ubah judulnya dengan peraturan kelas saja? Karena kita memiliki peraturan, tentang misalnya penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Selanjutnya,
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dalam diri. Seseorang akan lebih banyak tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya pada pembelajaran, disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya kita akan meninjau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan agar dapat menentukan keyakinan suatu sekolah ataupun keyakinan kelas, yaitu untuk yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah tersebut, dan keyakinan kelas semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan berikutnya yaitu penerapan budaya positif pada siswa di lingkungan sekolah dengan keyakinan kelas. Mari kita lihat gambar di sini, yaitu lakukan kegiatan ini secara berpasangan. Tentukan A dan B. A mempunyai barang di kepala tangannya yang sangat berharga yang juga diinginkan oleh B. Tugas A mempertahankan barang tersebut, sedangkan tugas B merebut barang tersebut dengan berbagai cara. Pembelajaran dengan paradigma baru, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan teman Anda? Mengapa? Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepala tangan Anda sampai sekuat tenaga Anda? Kemudian kenapa? Untuk kegiatan ketiga selanjutnya yaitu sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda. Untuk selanjutnya yaitu paradigma perubahan. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Bagaimana seorang bisa berubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol, karena stimulus respon seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Kemudian sudah ini selanjutnya perubahan paradigma
stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan yang orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada bujukan yang gagal. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah dan model berpikir menang dan menang. Di sini ada contoh penerapan disiplin di sekolah kita, yaitu dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Salah satu yang kita tinjau kembali adalah penerapan di sekolah kita. Disiplin ini merupakan usaha menguasai diri sendiri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan, yang nilai-nilai kebajikan universal yang dirinya hanya dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Hal ini juga berarti bahwa orang tersebut dapat menyeimbangkan antara hak dan kewajibannya serta dapat bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya. Disiplin ini haruslah berasal dari dirinya sendiri, bukan dengan adanya bujukan atau paksaan dari orang lain. Ini adalah lingkungan belajar yang ada di sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh membuat kesepakatan kelas yang ada di kelas saya, khususnya kelas 6B. Kemarin saya sudah melakukannya bersama anak-anak dan alhamdulillah anak-anak senang membuat kesepakatan kelas yang ada di kelas saya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Apa ini sinyalnya? Sinyalnya apa gimana ini? Kurang ini kawal putan. Ini terkaitannya kemarin berarti. Baik Bapak Ibu, ini adalah contoh membuat kesepakatan kelas di lingkungan kelas saya, khususnya di kelas 6B, yaitu anak-anak menjadi merasa senang ketika membuat kesepakatan kelas. Alhamdulillah mereka sangat antusias membuat kesepakatan kelas kita. Untuk selanjutnya, sebentar. Nah, ini adalah contoh motivasi perilaku manusia. Contoh yang pertama yaitu nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Untuk yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Untuk yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Murid melakukan disiplin diri karena sedih. Nilai kebajikan diri dari ini merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya kita menuju ke kebutuhan dasar manusia, yaitu
Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebutuhan akan pilihan yang sering kita sebut dengan kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa disenangi. 5 posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah yaitu membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contoh kalimatnya yaitu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Lalu gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Selanjutnya yaitu posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Contoh kalimatnya yaitu, ayo bantulah demi bapak ya. Selanjutnya, ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Selanjutnya yaitu posisi kontrol pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Lanjut, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di sini untuk selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Yaitu contoh kalimatnya, apa yang kita yakini, kita kembali ke keyakinan kelas. Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal ini? Di sini ada beberapa kasus siswa membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk kalimat posisi guru sebagai penghukum, contoh kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan, ayo keliling lapangan. Nah, untuk posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Ibu kecewa sama kamu. Tetapi untuk posisi kontrol sebagai teman yaitu, ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bersihkan. Sebagai posisi pemantau untuk guru pemantau yaitu, kamu sudah melanggar, kamu tahu kan konsekuensinya seperti apa? Selanjutnya untuk posisi manajer, ketika siswa membuang sampah tidak pada tempatnya, yaitu kalimatnya, bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 dan roda 2 atau motor? Lanjut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, di sini kelas saya sedang membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah mereka sangat antusias sekali, sangat saling menghargai pendapat mereka.
Nah, ini mungkin contoh-contohnya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Misalnya satu, mendengarkan, memahami pelajaran yang diberikan, datang ke sekolah tepat waktu. Selanjutnya, membuang sampah pada tempatnya, saling membantu dan berteman baik dengan siapapun, aktif di dalam kelas dan mengerjakan tugas dengan baik. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di kelas 6B yang telah kita sepakati bersama anak-anak kelas 6B kemarin. Nah, di sini prosedur pembuatan keyakinan kelas, yaitu yang pertama, prosedur pembentukan keyakinan kelas, kemudian menanyakan hasil keyakinan kelas dan mendokumentasikannya, mendokumentasikan kegiatan. Nah, ini ya Bapak Ibu, pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka biasa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahapan-tahapannya: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi bertujuan untuk, yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Contoh kalimatnya ya Bapak Ibu, tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kalimat berikutnya yaitu, kamu berhak merasa begitu. Tahapan segitiga restitusi yang selanjutnya yaitu validasi tindakan salah. Untuk kalimat-kalimatnya yaitu, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, kalimat selanjutnya itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan segitiga restitusi yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah distabilkan, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebaik kelas atau keluarga. Selanjutnya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Selanjutnya juga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran yang lebih lagi, kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Ada yang sudah bisa membuat keyakinan kelas? Saya? Keyakinan kelas fungsinya untuk apa? Supaya kalian belajar lebih giat, tertib, pinter. Oke, kita mulai ya. Membuat kesepakatan kelas. Dimulai dari kelompoknya siapa ini? Sipa. Ya, nanti kan satu orang dibagi-bagi ya. Ini untuk kelompok Najwa. Bagi satu orang satu. Ini
good. Yuk. Ya, tempel. Sini. Ya, di mana aja. Terserah. Foto open disimpan ya, ada fotonya juga.